Selamat malam Mas Santo, selamat malam juga teman-teman yang dimanapun Anda berada. Salam sehat juga. Ini terkait video viral Deddy Mulyadi yang menghina Kalimantan sebagai tempat pembuangan jin. Kemudian ada seletukan di belakangan ini, katanya monyet aja yang bisa tinggal di Kalimantan. Forum Intelektual Dayak Nasional bagaimana menyikapinya? Itulah sangat kita sayangkan pernyataan beliau itu. Sepertinya orang tidak paham bahwa kita itu adalah bersaudara. Kita dari Kalimantan bersaudara dengan yang di Jawa, Kalimantan Timur bersaudara dengan yang di Jakarta, Surabaya, Bandung, Makassar, dan seterusnya. Kalau kita ini satu bangsa dan satu tanah air. Tetapi video yang dibuat seperti itu sangat menyakitkan dan sangat melukai perasaan kita sebagai anak bangsa. Oleh karena itu kita sangat concern ya untuk sikapi hal-hal yang seperti itu, tetapi kita serahkan kepada pihak aparat penegak hukum, kepolisian, jaksa, dan hakim nanti untuk mengadili yang bersangkutan. Kalau memang bersalah ya ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi itu terhadap saudara Edi Mulyadi dan kawan-kawan ini ya. Sempat tadi membuka medsos, saya melihat cuplikan berita isinya Aliansi Masyarakat Kaltim menolak IKN. Keadaan ini menjadi semakin gaduh. Bagaimana sikap FIDN serta himbauan untuk masyarakat Kalimantan? Ya, jadi FIDN atau Forum Intelektual Dayak Nasional hendaknya lah kita melihat suatu persoalan itu dengan jernih ya, dengan hati yang putih, dengan hati yang tenang, sehingga kita bisa melihat persoalan itu. Nah, kebanyakan persoalan yang muncul di negara kita ini adalah salah paham, tidak paham tentang apa yang sebenarnya ya, dan yang kedua adalah gagal paham. Nah, akibat salah paham dan gagal paham ini banyak persoalan-persoalan yang muncul sehingga menimbulkan masalah di tengah-tengah masyarakat. Nah, namun demikian kita jangan terpancing, jangan terprovokasi, dan jangan melakukan tindakan-tindakan yang melebihi kapasitas kita. Tetapi sekali lagi kita serahkan kepada aparat penegak hukum, biarlah mereka yang menindak yang bersangkutan dan teman-temannya itu supaya ada efek jerah ya, jangan lagi ada yang berbuat hal-hal seperti itu. Nah, kemudian yang saya lihat di situ, beliau juga mengatakan bahwa tidak ada pengembang ya, tidak ada orang yang membangun IKN itu di Kalimantan Timur ini ya. Dan itu di poin yang ketiga beliau katakan seperti itu ya. Padahal kalau kita pikirkan ya, pemerintah kan sudah lama merencanakan ini, baik dari zamannya Pak Soekarno, Pak Harto, dan seterusnya sampai ke Pak Joko Widodo ini sudah lama ya, dan sudah dipersiapkan pengembangnya, bahkan duitnya atau anggarannya sudah disiapkan. Tahap pertama ini sekitar 466 triliun ya. Jadi kita ya itu tadi, karena tidak paham, salah paham, selalu dibuat hal-hal yang seperti itu. Nah, kemudian begini, kita juga tidak khawatir dengan pernyataan seperti itu, karena orang daerah, pemimpin-pemimpin di daerah ini banyak yang sudah mampu membangun kota besar dengan menggunakan ilmu yang dipakai oleh
negara-negara maju atau negara-negara modern, sehingga kota besar akan terbangun dengan sendirinya. Misalnya pemimpin kita di Kaltim ini ada Bapak Dr. Insinyur Haji Isran Nur MSI selaku gubernur kita, dan ada Bapak Haji Hadi Mulyadi SSI MSI selaku wakil gubernur Kalimantan Timur, dan ada juga Bapak Dr. Haji Andi Harun sebagai wali kota Samarinda, dan ada Bapak Dr. Haji Rusmadi juga sebagai wakil wali kota Samarinda, dan banyak tokoh yang lainnya. Nah, ilmu dalam membangun kota besar seperti apa yang saya katakan tadi, tentu mereka menggunakan yang ilmiah ya, dan itulah yang sering digunakan oleh negara-negara maju. Misalnya, kenapa kok kita kalah bersaing di Asia Tenggara misalnya? Kalau dilihat urutan negara-negara terkaya kan, pertama adalah Singapura, yang kedua Brunei Darussalam, yang ketiga Malaysia, yang keempat Thailand, dan yang kelima Indonesia. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Kok negara kecil kok bisa mengalahkan negara besar? Memangnya apa hebatnya mereka? Nah, ternyata ilmu kita dalam membangun kota itu berbeda dengan mereka. Nah, kalau kita menggunakan ilmu yang biasa-biasa aja ya. Artinya kalau saya ambil contoh, 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4. Nah, begitulah. Dan itu lamban ya. Tapi ilmu yang mereka gunakan adalah 1 tambah 1 bisa 11, 1 tambah 1 bisa 100, bahkan 1 tambah 1 bisa 1000 atau lebih dari itu. Caranya bagaimana? Tentu berbeda. Seperti kalau yang pertama tadi, cara yang pertama dalam hal kita mencari uang. Nah, dalam kita mengajarkan anak kita bagaimana mencari uang, bagaimana bekerja keras, bagaimana membanting tulang, memeras keringat, harus rajin dan sebagainya. Ya adalah, tapi bilang orang capek ya kan. Nah, tapi dengan yang kedua tidak seperti itu ya. Dia umpamanya kita mau menangkap kupu-kupu atau kumbang, ya setengah mati lah kita mengejarkan kupu-kupu dan kumbang ya, turun kita lalu ya capek kita mengejar kupu-kupu dan kumbang ini, mungkin paling yang kita dapat dua ekor saja. Tapi dengan cara yang baru, kita tidak usah kejar, kita tidak usah menangkap yang seperti itu, tetapi kita membangun atau membuat taman bunga yang indah, semerbak wangi, maka kupu-kupu itu akan datang berterbangan dari mana-mana, kumbang pun akan datang. Jadi tinggal kita menangkap aja. Nah, itu konsep mereka ya. Nah, konsep itu ada 4 macam karakter, yang misalnya kalau kupu-kupu tadi tentu investasi, yang bagaimana membangun pabrik, bagaimana membangun hotel atau mall dan sebagainya yang bagus-bagus ya. Tapi ada juga yang seperti misalnya kalau kita mau mencari semut misalnya, ya semut ini kan di lubang nih, susah juga ya kan. Tapi cukup kita menabur gula ya, nanti semut datang sendiri mengerumuni gula itu. Kalau kita mau tambah lagi, kalau misalnya kita mencari lebah misalnya, nah lebah ini ibaratnya orang yang alim, orang yang tidak mau yang kotor-kotor ya, selalu misalnya yang sakral atau doa misalnya. Ya tentu kita bikin tempat-tempat yang bagus ya, yang kira-kira disenangi oleh lebah ini. Nah, apa yang kita tahu ya, teteskan madu di situ, teteskan madu di tengah kota. Dengan sendirinya lebah-lebah yang dari bermacam-macam negara dia akan ke situ, mengkerumuni di situ. Dengan demikian, kalau itu kita lakukan, ya dari mana-mana aja orang datang ya. Nah, orang yang datang ke tempat kita, dia kan tidak menjadi warga negara kita kan,
Jadi jangan kita takut dengan orang, misalnya orang Cina yang akan, loh kita kan ada imigrasi, tidak mungkin orang masuk di negara kita kalau tidak melewati imigrasi, ya kan? Nggak, pasportnya bagaimana? Tidak mungkin juga, ya. Masa kita seenaknya orang masuk di negara kita, dia harus bayar. Misalnya dia tinggal di hotel harus bayar, dia makan di warung harus bayar, dia gunakan taksi harus bayar, dan makan juga harus bayar. Sehingga akhirnya apa? Pengeluaran mereka selama di negara kita, itulah pemasukan kita. Nah itu konsepnya. Artinya uang di kantong orang, negara-negara lain tadi, masuk di kantong kita. Kalau kita ini ya, uang di kantong kita masuk di kantong teman. Wah, situ-situ aja kekayaan kita. Makanya kita selalu kalah dengan negara-negara kecil, misalnya seperti Singapura, Brunei Darussalam. Terlalu kecil bagi Indonesia. Oke lah, karena kita belum menerapkan hal-hal yang seperti itu. Jadi konsepnya mereka itu aja sebenarnya, ya. Bagaimana membangun kota-kota besar ini? Apa yang menjadi daya tarik kota besar ini? Nah, yang berikutnya lagi, kita membuat sesuatu yang melebihi orang lain. Ya, misalnya saja, kenapa kok kita sedikit pilek aja atau pusing berobat di Singapura? Kenapa tidak bikin rumah sakit yang nomor 1 di Indonesia? Kenapa tidak begitu? Sekolah yang paling bagus di Indonesia nomor 1 misalnya, hotel yang terbaik di Indonesia, kenapa tidak? Ya kan? Jadi kadang-kadang kita ini mengagung-agungkan negara lain, sedangkan negara kita tidak kita respon, ya. Akibatnya itulah negara kita selalu kalah dengan negara-negara lain. Jadi seperti apa yang disampaikan oleh saudara Edi Mulyadi tadi, dia bilang tidak ada pengembang yang akan membangun IKN di Kalimantan. Oh, sorry aja, banyak sudah orang Kalimantan yang mampu berpikir, karena sekarang ini kan internet, YouTube, tinggal kita buka dimanapun bisa, ya. Jadi itu juga sangat menghina para pemimpin kita, para tokoh-tokoh kita, dan saya yakin ya tokoh-tokoh kita, para pemimpin kita akan membangun IKN itu lebih bagus dibandingkan dengan kota-kota besar yang ada di dunia ini, ya. Tapi tinggal tunggu waktu saja, ya kan. Berikutnya ya, terakhir ya, Jakarta itu kan punya kita, punya Indonesia sebenarnya, kota bisnis, kota hiburan juga, ya. Nah, tetap saja kota kita ya tidak akan pindah orangnya, dan seperti di saudara Edi Mulyadi ini tidak perlu ke Kalimantan. Kalau memang dia senang di Jakarta, silakan aja. Kan banyak orang yang ke Kalimantan ini, ya. Satu hari tidak kurang dari 1.000 orang yang masuk di Provinsi Kalimantan Timur, baik yang melalui pesawat terbang, melalui kapal laut. Wah, luar biasa, ya. Kenapa? Kalimantan Timur ini adalah daerah yang makmur, daerah yang kaya sumber daya manusianya. Ibaratnya suatu daerah yang diturunkan Tuhan dari surga ke Kalimantan Timur ini. Nah, makmur, tentram, tidak ada gempa bumi, relatif tidak ada bencana, gempa bumi tidak ada, gunung meletus tidak ada. Apalagi ya, masyarakatnya ramah-ramah. Apalagi, jadi Kalimantan Timur ini atau Kalimantan ini adalah rumah masa depan kita, rumah harapan kita untuk hidup enak, hidup tentram, hidup makmur. Nah, apalagi diberi nama Nusantara lagi, wah, selesailah sudah. Nusantara itu pernah jaya di dalam sejarah, kan, kemakmuran yang dicapai. Nah, mudah-mudahan dengan perpindahan ibu kota negara ini ke Kalimantan Timur, negara kita ya akan makmur dengan diberi nama Nusantara, terulang kembali kejayaan, kesejahteraan, dan kebahagiaan yang kita rasakan tempo dulu akan kita nikmati ke depan. Asalkan jangan saling menyikut, jangan menggunakan hal-hal yang tidak baik.
Nah, kalau saya lihat video yang disampaikan ini kental dengan politik yang ya saya tidak tahu apa maksudnya, tetapi arah politik yang kita lihat itu tidak jelas, entah kemana arahnya kita tidak tahu ya. Oleh karena itu polisi lah yang akan berurusan dengan mereka itu. Pemimpin atau tokoh-tokoh Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur, mampu membangun kota atau ibu kota negara ini atau IKN ini, ibaratnya akan dibangun seperti sebuah taman raksasa yang penuh pesona, penuh daya tarik, di mana orang akan datang ke sini untuk menikmati hiburan, menikmati ya happy dengan kita di Kalimantan Timur. Jadi saya kira jangan juga kita berlebihan menanggapi ini. Yang penting sudah ditangani oleh polisi, tindak tegas, selesai sudah ya. Saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih.